Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan meneruskan pembahasan tentang Fathul Qorib ya. Cuman mulai kali ini agak beda. Kalau sebelumnya masih memakai teks Fathul Qorib ya. Jadi kadang dalam penjelasannya ada beberapa yang luput ya. Yang ada di Tauseh ataupun di Bajuri itu luput, tidak disampaikan. Jadi mulai sekarang saya ada inisiatif menggunakan Tauseh ya. Menggunakan Tauseh supaya lebih mudah di dalam memahami teks-teks Fathul Qoribnya ya. Mudah-mudahan nanti bisa istiqomah juga menggunakan Tauseh. Di sebelumnya juga ini saya infokan bahwa untuk Fathul Qoribnya itu yang ada di dalam kurung-kurung ya, yang di blok-blok ini teks Fathul Qorib ini kayak ini ya, ini teks Fathul Qorib ini yang ada di dalam kurung dan di blok hitam itu Fathul Qorib. Kalau yang yang tidak di blok kayak gini, ini namanya Tauseh ya. Jadi kita memahami Fathul Qorib langsung menggunakan kitab Tauseh ya. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai di sini ya. Wa yajtanibu wujuban qadil hajati. Orang yang sedang buang hajat ini wajib menjauhi istiqbal al-kiblati al-ana. Wajib menjauhi atau menghindari menghadap kiblat yang saat ini, yaitu Ka'bah. Yang dimaksud qadil hajat itu siapa? Qadil hajat itu adalah wa muridu qadaiha al-mukallafu wa waliyu ghairihi. Jadi yang wajib menghindari itu adalah orang yang mau buang hajat, baik yang mukallaf ya, ataupun walinya. Kalau yang buang hajat itu bukan mukallaf, seperti anak kecil yang buang hajat, berarti yang terkena kewajiban untuk menghindarkan dari menghadap kiblat ini walinya, bisa orang tuanya atau pokoknya yang ngurusi ya. Wahia al-ka'batu yakinan audzonan biwajihi bil bauli awil ghaidi. Yaitu kiblat yang sekarang adalah Ka'bah, baik secara yakin ataupun zon. Secara yakin lurus Ka'bah ataupun kira-kira ini pokoknya menghadap kiblat, itu kira-kira berarti. Nah ini wajib menghindarinya, ini menghindari menghadap kiblat, menghadap dengan wajahnya ya. Ketika kencing, ketika berak, yang dihindari adalah menghadapkan wajah ke kiblat ya. Wa ilam yakun bi'ainil khoriji, sekalipun wajahnya ini bukan ainul khoriji, bukan perkara yang keluar. Artinya menghindarkan wajah kita dari menghadap kiblat gitu. Karena ada juga pendapat yang mengatakan maksudnya menghadap kiblat itu menghadapkan ainul khorij. Ainul khorij itu ya perkara yang keluar, berarti kalau kencing berarti arah depannya, kalau berak berarti arah belakangnya, itu namanya menghadap. Nah, begitu. Terus wastid baroha bijak lidhorihi ilaiha bil bauli awil ghaidi wa ilam yakun bi'ainil khoriji. Dan juga harus menghindari membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat dengan menjadikan atau memposisikan punggungnya ke arah kiblat. Punggungnya ke arah kiblat ini berarti membelakangi kiblat, baik ketika kencing ataupun ketika berak ya. Itu maksudnya membelakangi kiblat. Fisokhro'i ayil fadoi ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun.
wajib menghindari menghadap dan membelakangi kiblat tadi itu di tempat lapang ya, tempat lapang atau di lapangan, pokoknya tempat yang lapang ya. Syaratnya ilam yakun bainahu wa bainal kiblati satirun, apabila memang di antara orang yang buang hajat dan antara kiblat tersebut tidak ada satir, tidak ada penutup ya, tidak ada satir, atau ada satirnya ada, ay wujida satirun ya, ada satir, walam yabluk sulusai diroin, tapi satir tersebut tingginya tidak sampai 2/3 dirok ya. Tidak sampai 2/3 dirok tingginya. Au balaghohuma wa ba'uda anhu aksara min salasati adruin. Atau ada satir dan satirnya itu sudah sampai 2/3 dirok, tapi posisinya jauh dari orang yang buang hajat tersebut ya, melebihi 3 dirok. Jaraknya antara satir dan orang yang buang hajat itu lebih dari 3 dirok. Ini berarti tidak memenuhi syarat satir ya. Wadzalika bidiroil adami kama qala ba'duhum. Dan hal itu ukurannya adalah diroknya anak Adam, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sebagian ulama. Walhasilu annahu la yustaratu fi ardi satiri ayya'umma jami'a ma tawajjaha ilal kiblati. Kesimpulannya bahwa tidak disyaratkan pada lebar satir. Tadi kan disyaratkannya hanya tinggi satir 2/3 dirok, terus kemudian jarak antara orang yang buang hajat dan satir itu adalah harus lebih lebih dari 3 dirok. Kalau kurang dari itu kan tidak memenuhi syarat satir. Nah, ternyata untuk lebarnya ini tidak disyaratkan ya. Tidak disyaratkan ayya'umma jami'a ma tawajjaha ilal qiblah. Tidak disyaratkan bisa menyeluruh pada apa yang dihadapkan ke kiblat. Sawaun fi dzalika alqaimu wal jalisu. Baik orang buang hajatnya itu berdiri ataupun duduk. Kalau berdiri ini berarti hanya untuk yang kencing ya. Falau qada hajatahu qaiman, maka apabila buang hajatnya itu berdiri, la budda ayas tura min suratihi ila maudhi'i qadamaihi, maka wajib menutupi mulai dari pusar hingga tempat kedua telapak kaki. Jadi ketika berdiri wajib yang ditutupi itu mulai pusar sampai kedua telapak kaki. Apa alasannya? Sianatan lil kiblati, karena menjaga kehormatan dari kiblat. Wa in kanat al auratu tantahi lirukbati, sekalipun toh sebenarnya auratnya itu hanya sampai lutut, tapi yang ditutup tetap harus sampai telapak kaki karena menjaga kiblat tadi ya. Kemudian sudah falau kafahu duna sulusai diroin kafa, maka karena tadi yang terpenting adalah menutup lutut pusar sampai bawah kaki ya, sampai telapak kaki, maka falau kafahu duna sulusai diroin kafa, apabila hal itu sudah dicukupkan dengan satir yang kurang dari 2/3 dirok ya, kurang dari 2/3 dirok duna sulusai diroin kafa, maka sudah cukup. Au ihtaja ila ziyadatin ala sulusaini wajaban, atau butuh untuk menambah dari 2/3 dirok, maka wajib ditambah. 2/3 dirok masih kurang, maka wajib ditambah. Kalau kurang dari 2/3 dirok sudah cukup,
maka sudah cukup. Berarti yang terpenting itu bukan 2/3 diroknya, tapi tertutup auratnya. Tertutup pusar sampai telapak kakinya. Gitu ya. Walau istahad al-qiblatu alaihi wajaba al-ijtihadu haitsulah satrolahu. Kalau seandainya kiblatnya ini enggak jelas, istabahat ya. Enggak jelas kiblatnya mana ini ya. Arah sana, arah sana. Maka wajib al-ijtihad, maka wajib berijtihad. Ijtihad itu berusaha keras mencari arah kiblat. Haitsulah satrolahu sekira di situ nggak ada satir, karena kalau nggak ada satir sampai menghadap kiblat itu kan berarti haram. Benar. Wajib istihad untuk mencari arah kiblat dan supaya nanti bisa menghindari kiblat karena nggak ada satir. Udah, sekarang kasus lagi. Walau habat rihun an yaminil kiblati wa yasariha wa khusya ar-rasasu jaza al-istiqbalu wal istidbaru lidorurati. Kalau seandainya ada angin kencang yang berhembus habat ya, berhembus an yaminil kiblat, dari arah kanan kiblat, wayasariha, dan dari arah kiri, maksudnya atau arah kiri. Terus wahusia arrosasu, dikhawatirkan nyiprat kotorannya, kencingnya nyiprat. Kalau tetap menghindari kiblat nanti akan nyiprat karena banyak angin, maka jaza al istiqbalu wa istidbaru, boleh menghadap kiblat atau membelakangi kiblat lidarurat, karena darurat ya. Kalau tetap menghindari kiblat maka kan banyak angin, nyiprat malah kena najis nanti celananya ya. Fa in ta'adzara alaihi ghairuhuma wajaba istidbaru ya. Apabila tidak mungkin menghindari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, susah untuk selain menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, bisanya menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu, maka wajib al-istidbaru ya. Wajib membelakangi kiblat ya. Pilihannya cuma dua, menghadap atau membelakangi, maka wajib al-istidbar, wajib membelakangi kiblat. Kenapa? Li'anal istiqbal afhasu, karena menghadap kiblat, kalau menghadap itu afhasu, lebih buruk daripada membelakangi. Nah, sekarang kalau menghadap kiblat berarti kan kemaluannya menghadap kiblat. Beda kalau membelakangi kiblat. Kalau membelakangi kiblat kan kemaluannya atau anusnya itu kan menghadapnya ke bawah. Yang menghadap kiblat punggungnya. Jadi wajib membelakangi kiblat saja. Lanjut. Wal bunyanu fi hadza, bangunan di dalam hal ini, di dalam masalah fi wujubi ijtinabi istiqbalil kiblati wastidbariha ya, di dalam masalah wajib menjauhi, menghadap dan membelakangi kiblat itu kasohroi, sama seperti tempat lapang tadi. Itu bangunan ya, bangunan luas. Di dalam masalah wajib menjauhi dan membelakangi kiblat ini sama seperti tempat lapang kayak tadi, harus ada satir ya, yang memenuhi syarat bisyarti al-mazkuri, dengan syarat-syarat yang telah disebutkan. Ai al-muraddadu baina salasati asya, yaitu yang berputar di antara tiga perkara. Fayahrumu fayahrumu, perinciannya fayahrumu al-istiqbalu wal istidbaru fi surati salasati, maka haram menghadap kiblat dan membelakangi kiblat pada tiga contoh ya, pada tiga contoh di atas. Tiga contoh di atas itu yaitu
apa tadi nggak ada satir haram. Terus ada satir tapi kurang dari 2/3 diro haram, atau ada satir sudah 2/3 diro tapi jauh jaraknya melebihi 3 diro, itu juga haram kan, 3 itu ya. Kemudian fa'in wujida satirun minal kodami ila surati, kemudian apabila terdapat satir penutup mulai dari bawah kaki telapak kaki sampai pada pusar surati ya, walam yab'ud anhu aksara min salasati adru'in lam yajib al ijtinabu, dan jaraknya tidak melebihi dari 3 diro, tidak melebihi 3 diro, lam yajib al ijtinabu, maka tidak wajib menghindari menghadap kiblat dan menghindari membelakangi kiblat ya. Menghadap kiblat tidak apa-apa, membelakangi kiblat tidak apa-apa, itu kalau memang ditemukan ada satir yang sudah memenuhi syarat ya, baik di bangunan ataupun di sorok. Bal yundabu, bahkan bal yundabu wa yakunu kulun minal istiqbali wal istidbari hinaidin khilaful aula, tapi menghindari kiblat itu hukumnya sunnah, tidak wajib lagi ya. Maka masing-masing dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu hukumnya khilaful aula ketika sudah ditemukan satir ya, dan jaraknya juga tidak melebihi 3 diro ya. Menghindari kiblatnya itu sunnah, jadi menghadap kiblatnya hukumnya apa? Khilaful aula ya. Ilal binaa al mu'adda liqada'il hajati, kecuali bangunan yang bangunan tersebut memang benar-benar disiapkan untuk buang hajat ya, kayak WC ya, toilet umum itu kan disiapkan untuk buang hajat. Wasakhra'u al mu'addu lidzalika, dan tempat lapang yang juga disiapkan untuk buang hajat ya, bi tikrori qada'il hajati fihi, dengan cara berulang kali buang hajat di tempat lapang tersebut, itu berarti muad dipersiapkan untuk buang hajat. Au bikos diralika, atau memang bertujuan untuk dijadikan tempat buang hajat meskipun belum pernah digunakan untuk buang hajat, itu berarti sudah al mu'adda lidzalik, sudah dianggap dipersiapkan untuk buang hajat. Nah, seperti itu tempat-tempat yang dipersiapkan untuk buang hajat itu fala hurmata fihi, maka tidak ada haram fil muadi ail muadi, tidak ada hukum haram di tempat yang sudah dipersiapkan untuk buang hajat tersebut. Wala karohata wala huwa khilaful aula, dan tidak makruh juga tidak khilaful aula mutlakon, secara mutlak ya. Maksudnya mutlak itu apa ya? Tidak haram, tidak makruh, tidak khilaful aula secara mutlak. Ai wujida satirun aula, baik ada satirnya ataupun tidak ya, itu tidak haram. Balago sulusai diroin aula, kalau ada satirnya satir tersebut sampai 2/3 diro ataupun tidak, sama saja. Ba'uda anhu bi aksara min salasati adru'in aula, baik jarak satirnya itu lebih dari 3 diro ataupun tidak, sama saja, enggak haram secara mutlak ya. Naam, ya memang seperti itu. Yakunu kulun minal istiqbali wal istidbari khilaful afdoli ya. Masing-masing dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat itu dihukumi khilaful afdol ketika sudah di tempat yang dipersiapkan, semisal di WC di rumah
kamar mandi ya, itu ada WC-nya. Itu kan sudah dipersiapkan. Jadi kalau menghadap ke kiblat itu namanya khilaful afdol. Khilaful afdol ini haitsu amkana al-mailu anil kiblati bila masyakotin. Sekira memang bisa berpaling dari menghadap kiblat atau membelakangi kiblat tanpa susah payah ya. Kalau memang susah untuk berpaling dari menghadap kiblat ya enggak khilaful afdol, ya enggak apa-apa gitu. Wa kharaja biqaulina al-ana makana kiblatan awalan ka baitil maqdisi ka sokhratihi ya. Ungkapan kita atau saya Kiai Musannaf tadi ya, pengarang al-ana kiblat sekarang ya, ini mengecualikan makana kiblatan awalan ya. Mengecualikan kiblat yang pada zaman dahulu ya, seperti sebelum kiblatnya Ka'bah ya, Baitul Maqdis, seperti Baitul Maqdis, aika sokhroti, seperti batunya Baitul Maqdis, batu yang batu yang mengambang gitu ya, batunya yang terbang gitu loh, enggak nempel. Nah itu dulu kan sebelum Ka'bah kiblatnya kan Baitul Maqdis. Maka kalau Baitul Maqdis gimana? Wastidbaruhu makruhun. Maka menghadap dan membelakangi Baitul Maqdis itu hukumnya makruh ya. Wa tazulu al karohatu bima tazulu bihil hurmatu fil qiblati. Dan hukum makruh nya menghadap Baitul Maqdis ini akan hilang dengan apa-apa yang bisa menghilangkan haramnya menghadap kiblat. Sama, yaitu bisa hilang dengan satir sesuai dengan syarat-syaratnya. Nah itu adalah tata krama orang buang hajat yang wajib ya. Nah, sekarang kita memasuki tata krama orang buang hajat, tapi tata krama ini sunnah bukan wajib ya. Wa yajtanibu adaban ainadban qadil hajati walau ghairu mukallafin al baula walau ito fil ma'i ar-raqidi. Sunnah ya, orang yang buang hajat ini disunahkan untuk menjauhi kencing dan berak di air yang diam ya. Meskipun orang yang buang hajat ini ghairul mukallaf ya, tidak mukallaf, berarti kalau tidak mukallaf seperti anak kecil ya, itu berarti yang terkena tuntutan ini adalah walinya ya. Zadau asyareh li'annahu aula bil karoha. Kiai Syareh menambahi kata-kata baul wal ghaid. Ghaid ini karena ghaid berak itu lebih utama untuk makruh ya. Kalau kencing saja makruh apalagi berak gitu loh. Ya. Ai al mubahi awil mamluki lahu walam yata'ayan alaihi atharatu bihi. Jadi pada air yang diam, air diam ini statusnya apa? Air al-mubahi, air mubah, air bebas, tidak ada pemilik ya. Awil mamluki lahu, atau air ini adalah milik dia sendiri, orang yang buang hajat tersebut. Walam yata'ayan alaihi atharatu bihi, dan air tersebut itu tidak tertentu digunakan untuk bersuci ya. Jadi masih ada air lain yang digunakan untuk bersuci, maka berak dan kencing di situ tidak dianjurkan ya, atau dihukumi makruh. Amal musabbalu wal mamluku li ghairihi aulahu wa ta'ayyana alaihi atharatu bihi. Adapun air yang musabbal, air musabbal yang disiapkan untuk bersuci atau apa sajalah ya. Wal mamluku li ghairihi, dan air itu adalah milik orang lain, aulahu, atau airnya milik dia tapi wa ta'ayyana alaihi atharatu bihi, air milik dia tapi dia wajib bersucinya dengan menggunakan air tersebut.
kok bisa wajib menggunakan air tersebut? Bi an dakhala al waktu walam yajid wairuhu, dengan gambaran sudah masuk waktu dan dia tidak menemukan air lain kecuali itu, maka fayahrumu alaihi al baulu wal ghaitu, haram baginya kencing ataupun berak di air diam tersebut ya. Sawaun kana arraqidu qalilan au katsiron, baik air diam tersebut itu sedikit kurang dari 2 kula ya, au katsiron atau lebih atau banyak ya, 2 kula atau lebih. Illa in istabharo, illa ayastabkhiro, istabkharo yastabkhiru, illa ayastabkhiro bihaitsu la ta'afuhu al anfusu bihalin la halan wala malan, kecuali apabila airnya melaut ya. Melaut itu banyak sekali kayak laut. Sekira la ta'afu al ansu bihalin, apa hati kita itu tidak benci, tidak gilo, tidak dengan air tersebut ketika kencing di situ. Tapi kalau ketika kencing di situ hati kita menjadi jijik, nah, maka yang masuk di awal tadi hukumnya makruh, lahalan wala ma'alan. Sekira tidak jijik baik seketika ataupun nanti, maka itu enggak apa-apa. Fala karohata fihi, maka hukumnya tidak makruh. Illa lailan, kecuali kalau malam hari. Kalau malam hari fayukrohu, tetap makruh kalau malam hari, karena kalau malam hari itu ya banyak makhluk halusnya di air itu ya. Wal karohatu fil laili wal qalili asyaddu, hukum makruh hajat pada malam hari dan pada air kecil, air yang sedikit itu lebih berat makruhnya dibandingkan pada air banyak ya. Amal jari fayukrohu ay al baulu fil qalili minhu dunal kasiri fala yukrohu. Adapun air yang mengalir, maka makruh buang air pada air sedikit ya. Air mengalir yang sedikit, bukan pada air yang banyak ya. Fala yukrohu, maka tidak makruh. Kalau air mengalir airnya sedikit makruh, kalau airnya banyak tidak makruh ya, buang air di situ. Lakin al aula ijtinabu, tapi yang lebih utama tetap menghindari buang air pada air mengalir ya, air mengalir yang banyak, air kasiri bil bauli, air yang banyak dengan kencing, tetap lebih utama adalah menghindarinya. Wa yukrahu fil laili mutlaqon, makruh buang air pada malam hari secara mutlak ya, pada air ya. Jarian kana alma'u aurokidan, baik airnya itu mengalir ataupun diam. Sawaun istabharo amla, baik airnya itu banyak sampai kayak laut ataupun tidak, ini tetap hukumnya makruh secara mutlak kalau malam hari ya, berbahaya. Simpulannya walhasilu annahu, kesimpulannya bahwa yukrohu fil laili mutlakon, makruh buang air atau buang hajat pada air di malam hari secara mutlak ya. Secara mutlak. Kenapa kalau malam hari mutlak dimakruhkan? Di anal ma'a lailan ma'wal jin, karena air di malam hari itu adalah tempat jin ya, tempat jin. Wa kadza fin nahari illa firraqiti al mustabkhiri, begitupun di siang hari
kecuali pada air yang diam dan banyak melaut ya. Wal jari al kasiri, dan pada air mengalir yang banyak. Berarti tidak ada jinnya di situ. Nah, kalau siang hari. Walau bala fil bahri masalan, kasus lain ya. Fartafa'at rohwatun minhu fahiyya tohiratun malam yatahaqqaq kaunuhu minal bauli. Kalau seandainya kencing di laut atau di air yang kayak laut ya, di danau, sungai misalnya, kemudian fartafa'at rohwatun minhu, kemudian ada busanya yang naik ketika dikencingi cur itu ada busanya naik. Nah, untruk-untruknya itu fahiyya tohiratun, maka busa tersebut itu suci. Sucinya ini malam yatahaqqaq kaunuhu minal bauli, sepanjang tidak diyakini bahwa busa air tersebut, untruknya itu tidak diyakini dari air kencing. Gambarannya diyakini air kencing itu kayak apa? Ka'an wujida fi ra'yahatu, sebagaimana pada busa tersebut ditemukan bau kencing, berarti oh ini yakin dari kencing, maka najis ya kalau seandainya diyakini itu berasal dari kencing. Tapi kalau tidak diyakini ya suci ya. Lanjut, wa bahasa an-Nawawi tahrimahu ayil bauli fil qoli li jariyan kana aurokidan. Imam Nawawi membahas atau mengharamkan buang air kecil pada air sedikit ya. Haram pada air sedikit, baik airnya mengalir ataupun airnya diam. Nah, ini menurut Imam Nawawi haram pada air sedikit, baik mengalir ataupun diam. Ai idza kana hunaka tadammukhun bin najasati. Yani apabila di situ terjadi tadammukhun bin najasah, kesengajaan nanti sengaja mengenai najisnya mengenai diri, nyiprat atau bagaimana. Wa yajtanibu aidon al baulu wal ghaitu al baula wal ghaitu nadban tahta syajarati al musmirati waqtas samarati wa ghairihi. Sunnah juga orang yang buang hajat ini menghindari kencing ataupun berak di bawah pohon yang bisa berbuah ya. Di bawah pohon yang bisa berbuah, baik di waktu ada buahnya ataupun selainnya ya. Baik di waktu ada buahnya ataupun tidak, itu dimakruhkan ya. Terus wal muradu bitahtiyati ma itasola ilahi asamorotu asakitotu goliban adatan. Yang dimaksud dengan di bawah pohon ini kan tahta ya. Di bawah pohon itu apa? Yaitu adalah tempat ma itasola ilahi samorotu, tempat yang bisa dijangkau oleh buah yang jatuh secara umum ya. Secara umumnya buah jatuh itu umumnya sampai mana, berarti itulah di bawah, maksud daripada di bawah pohon itu. Wala farqo baina samaroti al mamlukati wa wiriha. Tidak ada bedanya hukum ini, baik itu adalah buah miliknya sendiri ataupun buah yang lainnya. Buah yang dimiliki ataupun yang tidak dimiliki ya. Tidak dimiliki berarti ya yang enggak ada orang milik, buah umum. Kenapa? Li'annal kalama min haitsu tanjis, karena pembahasan di sini adalah ditinjau dari sisi menajiskan ya, menajiskan, bukan dari sisi ridho dan tidak ridhonya ya. Sekarang wabis sajaroti, yang dimaksud dengan pohon di sini apa? Ma tasmalu an-najma, yaitu yang mencakup terhadap an-najma. An-najma itu pohon-pohon yang berdirinya itu dengan dibantu apa ya?
ada penyangganya. Kalau bahasa Jawa ini ada lanjarannya. Pohon yang berdirinya itu dengan adanya lanjaran. Wa najma, seperti apa? Kalburi wal ruzi wal fuli, seperti pohon seperti ini padi, terus kemudian kacang itu kan kalau dilanjari tinggi ya, wa ghairi dzalik, dan selainnya. Wabir samaroti mayuksadu al intifa'u bihi bi aklin au ghairihi. Yang dimaksud dengan buah di sini itu apa? Pohon yang bisa berbuah. Nah, dimaksud buahnya itu apa? Mayuksadu al intifa'u bihi, apa saja yang tujuannya adalah dimanfaatkan. Bi aklin au ghairihi, baik pemanfaatannya itu dengan dimakan ataupun selainnya. Selain dimakan ya seperti apa ya? Ya pokoknya manfaatnya bukan dimakan. Walau nahwa warokin mimma ta'afu al-anfusu al-intifa'u bihi ba'da talwisihi binajasati. Meskipun semacam daunnya berarti daun ini masuk kategori samaroh kalau memang daun ini dimanfaatkan. Mimma ta'afu al-anfusu al-intifa', yaitu apa? Hal-hal yang mana nanti hati manusia itu menjadi ta'afu, menjadi jijik ya, menjadi ilfil ya, jijik untuk al-intifa'u bihi, menjadi jijik untuk memanfaatnya ba'da talwisihi binajasah, setelah terkena najis. Terus wayajutanibu madzukira ayil baulu wal waitu fitoriki al-masluki linasi. Dan dianjurkan juga orang yang buang hajat ini untuk menghindari kencing ataupun berak di jalan, yang jalan itu masih digunakan manusia atau digunakan masyarakat, masih dilewati oleh manusia. Fayukrahu dzalika fihi, maka makruh hukumnya ya, buang air di jalan atau apalagi buang di jalan berarti ya agak di pinggirnya atau apalagi di tengahnya. Wakila yahrum atau hubud, menurut Kil ini kalau berak buang air besar ini haram ya menurut Kil. Wa alaihi jama'atun, dan ini didukung oleh segolongan ulama pendapat ini. Kalau atau berak di jalan itu hukumnya haram. Kenapa? Likaunihi yajlibu alana katsiran adadan. Karena umumnya kalau ada orang berak di jalan itu nanti akan banyak orang melaknat, orang lewat itu melaknat dia. Melaknat, mensyukurkan ya melaknat. Makanya ada yang hukumnya haram. Ammat toriku al-mahjuru fala karahata fihi. Adapun jalan yang tidak dilewati maka tidak ada hukum makruh. Jalan buntu ya, jalan buntu enggak dilewati masyarakat, enggak ada yang lewat di situ maka enggak makruh. Jalan mati ya, pipis di situ, berak di situ enggak makruh. Wa fi maudhi'idli syaifan ay waktal hari, dan buang hajat di makruh buang hajat di tempat teduh ketika waktu panas. Ketika waktu panas sih, waktu kemarau, tempat-tempat teduh itu dikencingi makruh ya. Karena apa? Tempat teduh tempat istirahat macam-macam lah. Wa fi maudhi'i syamsi sataan ay waktal barodi, dan di tempat yang panas ketika waktu dingin ya, ketika waktu rendeng, ketika musim hujan, tempat-tempat yang panas itu makruh kalau dikencingi. Wal muradu bidzalika, yang dimaksud dengan itu adalah apa? Tempat-tempat itu bidzalikal maudhi, yang dimaksud dengan tempat itu adalah kullu muhalin ghairi mamlukin li ahadin yuksadu li gharadin kama aisatin au makilin, yaitu setiap
tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun, berarti tempat umum ya, tempat yang tidak dimiliki oleh siapapun, yuksadu li ghorodin, yang di situ ada tujuan tertentu seperti maisyatin atau makirin, untuk tempat bekerja ataupun tempat istirahat ya. Tempat istirahat orang, ada tempat teduh biasanya digunakan untuk istirahat orang lah, terus diberai gimana, maka fayukrohu dzalika, hukumnya makruh. Hukumnya makruh ini in ijtama'u lijaizin, apabila memang di situ digunakan tempat berkumpul atau tempat berteduh atau berkumpul, yang berkumpulnya ini boleh ya, jaizin, dijaizin, karena perkumpulan suatu perkara yang boleh, seperti berkumpul untuk arisan, berkumpul untuk apalah gitu, yang penting yang boleh-boleh itu tempat di situ. Kalau dikencing memang makruh. Nah, wa yahrumu idza kana dzalikal mahalu mamlukan lil ghairi, dan haram buang hajat di situ apabila memang di tempat tersebut itu adalah tempat tersebut adalah milik orang lain, haram. Kalau milik umum makruh tadi, nggak ada yang miliki. Wa illa bi an ijtama'u lil muksi au lil ghibati fihi fala yukrahu. Jika tidak begitu, tidak untuk perkara yang boleh perkumpulannya, dengan gambaran tempat umum tadi yang teduh itu digunakan berkumpul lil muksi, untuk para preman-preman berkumpul narik jatah preman, pungutan liar, aulil ghibati, atau digunakan berkumpul untuk ghibah, menggunjing, fala yukrohu, maka tidak dimakruhkan. Kenapa? Di situ tempat maksiat. Wala yahrumu, dan tidak haram. Bal yundabu, bahkan disunahkan. Au yajibu, atau bahkan diwajibkan. In afdo ilaman ilmasyati, jika memang perbuatannya itu nanti bisa mencegah kemaksiatan ya. Tempat itu digunakan berkumpul untuk sebuah kemaksiatan, untuk komunitas ngerasani, komunitas menggunjing, akhirnya dikencingi, diberai, supaya apa? Supaya nggak digunakan maksiat lagi, kan malah tidak menjadi tempat perkumpulan ada nya ya. Wajib ini intayakona dzalika, jika memang yakin bisa mencegah kemaksiatan, maka wajib untuk dikencingi. Audzonahu, atau menduga kuat tercegahnya maksiat, berarti yang sunah tadi. Berarti sunah apabila diduga nanti kalau dikencingi, diberai, kemaksiatan akan bubar. Wajib dikencingi atau diberai apabila yakin di tempat tersebut nanti kemaksiatannya akan bubar gitu. Wayam bagi fisyaki al karohatu, tapi dalam kasus ragu-ragu, nanti kalau saya kencingi ini bubar apa enggak ya, kan ragu itu, maka al karohatu tetap hukumnya makruh ya. Kenapa? Nadzoron ila anal asla fil ijtimai alibahatu, karena memandang bahwa hukum asal dalam perkumpulan itu adalah mubah, boleh ya. Oh, berarti ini ragu seperti ini. Jika ragu, di situ perkumpulannya perkumpulan yang maksiat ataupun perkumpulan yang diperbolehkan, maka kencing di situ hukumnya makruh, tetap makruh, karena memandang hukum asal perkumpulan itu boleh ya. Lanjut. Wa fit takbi fil ardi wa huwa bi fathil musalasati an-nazilu al-mustadiru ya. Dan makruh buang hajat di lubang yang ada di bumi ya. Sakbi, yaitu asakbi dengan di titik 3 ya, dibaca fathah
saknya an-nazilu al-mustadiru, yaitu adalah lubang yang turun dan bulat, lubang bulat dan menurun ke bawah, lurus ke bawah. Wa ulhiqa bihi as-sarobu bi ini, dan disamakan dengan sakbun adalah as-sarobu, sarobu wa huwa asyaku, itu adalah lubang yang lubangnya bukan ke bawah tapi ke pinggir, melintang, li'annahu qad yakunu fi dzalika hayawanun dhaifun. Kenapa? Karena terkadang di dalam lubang tersebut itu ada hayawanun dhaifun, ada hewan yang lemah. Akhirnya fayata ada hewan tersebut itu merasa tersakiti. Kita dolim, kalau kencing di situ dolim kepada hewan yang lemah tersebut berarti. Au qawiyun, atau terdapat hewan yang kuat kayak ular atau apalah yang kuat lah. Fayuzihi, maka hewan tersebut nanti akan menyakiti orang yang buang hajat tersebut. Ngamuk dia, ngejar, gigit atau gimana. Walimakila, dan ada keterangan yang mengatakan bahwa innal jinna taskunu zalika, ya. Dan juga ada keterangan bahwa jin itu juga bertempat di lubang-lubang di tanah tersebut. Fakot tu'zi man yabulu fihi, maka jin tersebut nanti akan menyakiti orang yang kencing di situ. Waruya annahum qatalu Sa'da bin Ubadah lama balafihi, dan juga diriwayatkan bahwa jin-jin tersebut itu membunuh Sa'ad bin Ubadah tatkala Sa'ad bin Ubadah itu kencing di lubang, ya. Walafdus sakbi sakitun ay ghairu madkurin fi batinus akhil matni. Lafad as-sakbu itu tidak disebutkan di sebagian redaksi kitab matan, ya. Kemudian yang selanjutnya wala yatakallamu adaban ainatban li ghairi darurati qadil hajati. Disunahkan dalam rangka tata krama qadi hajat, orang yang sedang buang hajat ini tidak berbicara ketika tanpa adanya darurat, ya. Jika nggak ada darurat tidak boleh berbicara. Sunnah tidak bicara hala kaunihi mutalabisan ala khurujil bauli wal ghaidi, yaitu pas ketika keluarnya kencing dan keluarnya berak. Ya. Pas cur keluar itu nggak boleh ngomong, atau pas keluarnya tinja itu nggak boleh ngomong, ya. Fayukrohu lahu atakalumu haladzalika, maka makruh berbicara ketika itu. Berbicaranya walau bi ghairi dzikrin, sekalipun bicaranya itu bukan zikir, bebas bicara apa sajalah. Aurat salamin illa limaslahatin, atau makruh menjawab salam kecuali karena adanya maslahah atau darurat tadi, ya. Maka enggak apa-apa. Hal ini dilarang ini liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza taghawwata rajulani falyatawaru, apabila ada dua orang laki-laki sedang berak, falyatawaru, maka buatlah tutup, ya. Kullu wahidin minhuma, antara satu dari yang lainnya ini harus ditutup, enggak boleh dua orang enggak ada tutupnya barengan gitu. Wala yatahaddatsani, dan janganlah keduanya berbicara, berbincang-bincang. Fa innallaha yamkutu ala dzalika, karena sesungguhnya Allah itu membenci hal tersebut. Itu adalah dalil ketika buang hajat pas keluarnya
ini ya pas keluarnya kencing, keluarnya berak, ini makruh untuk berbicara ya. Makruhnya ketika pas keluar itu baik selain zikir ya, selain zikir juga makruh. Aduh. Fa in ta'ad daruratun ilal kalami, maka apabila ada kondisi darurat menuntut untuk berbicara, seperti apa daruratnya? Kaman ro'a hayatan taksidu insanan aw ghairuhu min kulli muhtaramin lam yukrah lahu al kalamu hina idin ya. Seperti orang tersebut, orang yang buang hajat itu melihat ada ular yang ularnya itu sedang menuju orang lain, menuju manusia ya, sedang mengincar manusia atau selain manusia min kulli muhtaromin, dari setiap perkara yang dimuliakan ya. Kucing itu kan dimuliakan, kambing dimuliakan. Lam yukroh lahu al kalamu hinaidin, maka ketika ada kondisi darurat seperti itu tidak makruh baginya untuk berbicara. Ai khina idza da'at daruratun lil kalami, yaitu ketika apabila ada darurat menuntut untuk dia berbicara. Bal yajibu intahaqqa al ada, bahkan wajib berbicaranya apabila memang nyata-nyata nanti akan disakiti ya, piloronya rasa sakitnya itu yakin, kalau seandainya dia tidak ngomong pasti terjadi. Nah, berarti wajib. Wa in atasa hamida biqalbihi, dan apabila dia bersin, maka tahmidnya itu dalam hati, di dalam hati saja. Kamu jamiin, sama seperti orang yang sedang jima ya. Dalam hati, bismillahnya dalam hati, doa-doanya dalam hati kan kalau jima. Wa in takalama walam yasma nafsahu fala, ketika dia berbicara tapi tidak bisa mendengarnya, tidak terdengar olehnya sendiri, fala karohata, maka tidak makruh ya. Umi tapi mulutnya gerak-gerak tapi enggak dengar ya. Amma ma'adami khuruji syai'in, nah adapun apabila buang hajat tapi ma'adami khuruji syai'in, pas bukan waktu keluarnya tinja, pas bukan waktu keluarnya kencing ya, pas duduk saja gitu ya. Kalau ibarat berak itu pas duduk saja tapi bukan pas keluar, maka fayukrohu atakalumu bidzikrin au qur'anin faqat, maka yang dimakruhkan itu hanya berbicaranya itu berbicara zikir, atau berbicaranya itu berbicara membaca Al-Quran saja. Untuk selain itu tidak makruh ya, ngomong biasa nggak makruh ketika pas tidak keluar ya, tapi masih buang hajat. Waqtara ba'dul fuqaha'i kal adru'i at-tahrima fi qiraatil Qur'an, sebagian ahli fikih seperti Imam Adroi ini memilih haram di dalam membaca Al-Quran ya. Membaca Al-Quran haram ketika buang hajat, yaitu ketika tidak keluar sesuatu, pas tidak keluarnya. Masih banyak ini ya. Waqala Sayyidu Umarul Basori naklan an syarhil Hisnil Hasini, kitab ya Hisnil Hasini. Sayyid Umar Al-Basri ini berkata, menukil keterangan dari kitab Syarah Hasnil Hasin ya. Ucapannya, fadzikru inda nafsi qada'il hajati wa indal jima'i la yukrahu bil qalbi bil ijma'i. Zikir ketika buang hajat pas keluarnya najis, keluarnya pas buang hajat itu ya, keluarnya kencing pas buang hajat, dan ketika jima tidak makruh ya, dengan hati, dengan kesepakatan ulama, sesuai kesepakatan ulama. Jika tadi zikirnya dengan
hati ya. Wa amma dzikru bilisani khinaidin, adapun kalau zikirnya dengan lisan pas waktu keluarnya pas waktu jima, falaisa mimma nadabana ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu bukanlah sesuatu yang dianjurkan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala mimma nukila an ahadin minas sahabati, dan juga bukanlah teladan yang diambil dari seorang pun dari sahabat ya. Tidak ada satupun sahabat yang melakukannya. Bal yakfi fi hadhil halati al haya'u wal muraqabatu. Bahkan dalam kondisi seperti ini, kondisi pas keluar ya, pas keluarnya tadi atau kencing, itu al haya'u, malu, wal muraqabatu, dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara nikmatallahi taala fi ikhraji hadzal adwi, dan mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam mengangan-angan nikmat Allah tentang bisa keluarnya musuh ini ya, bisa keluar tinja, ini nikmat luar biasa. Wal mudi, bisa keluarnya sesuatu yang bisa menyakitkan. Alladzi laulam yakhruj laqatala sohibu, yang mana apabila tinja tersebut tidak bisa keluar, maka orangnya akan mati. Wa hadza min a'dhami dzikri, ini termasuk zikir yang agung, yang lebih agung. Walau lam yakul bilisani, sekalipun tidak terucap dengan lisan, hanya dalam angan-angan, dalam hati ya. Lanjut. Wala yastaqbilu as-samsa, wala yastaqbilu as-samsa wal qamaro wala yastadbiruhuma ya. Tidak diperkenankan atau tidak dianjurkan untuk menghadap matahari dan rembulan, juga tidak diperkenankan membelakangi matahari dan rembulan. Yaitu apa? Inda tulu'ihima au ghurubihima, ketika munculnya matahari dan bulan atau ketika tenggelamnya matahari dan bulan. Tidak boleh menghadapinya, itu menghadap bi'aini baulin wa ghaidin, dengan bentuknya kencingnya, dengan kencingnya dan beraknya ya. Jadi la bisadrihi wa dzurihi, bukan dengan dada ataupun punggungnya. Tapi kalau untuk matahari dan rembulan ini yang menghadap itu adalah sesuatu yang keluar, yaitu kencingnya ya, berarti kencingnya itu dihadapkan ke matahari, berarti pas pagi atau pas sore ya. Ayyukrohu lahu dzalika, maksudnya makruh melakukan hal itu ya, menghadap dan membelakangi matahari dan rembulan hala qodoi hajati, ketika buang hajat. Watan tafi al karohatu bisatirin, dan hukum makruh ini akan hilang kalau ada satir sesuai satir yang awal tadi ya, memenuhi syarat 2/3 dirok, kemudian jaraknya itu 3 dirok. Lakin An-Nawawi fir Raudhati wa Syarhil Muhadzabi qala, tapi Imam Nawawi di dalam kitab Raudhah dan kitab Syarah Muhadzab berkata, inna istidbarahuma laisa bimakruhin, sesungguhnya membelakangi matahari dan rembulan itu tidak makruh ya, tidak makruh. Bi khilafi istiqbalihima, berbeda dengan menghadap matahari dan bulan ya. Berarti menghadapnya makruh, tapi membelakanginya tidak makruh. Kenapa? Fa innahu makruhun ta'dziman lahuma ya. Menghadap rembulan itu makruh karena mengagungkan kepada matahari dan rembulan tersebut. Di annahuma min ayatillahil bahirah, karena keduanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang agung atau yang luar biasa. Bahirah yang mencorong, luar biasa.
li anal istiqbala afhasu liwuku'i syu'aihima fil farji indahu dunal istiqbari. Karena kalau menghadap pada matahari, pas matahari muncul, pada rembulan atau pas mau tenggelam, ini lebih buruk ya, lebih buruk dibandingkan membelakanginya. Kenapa? Karena nanti sorot mataharinya ini akan menyorot kepada farji ketika menghadap pada matahari. Beda kalau membelakangi kan enggak nyorot farji, tapi yang disorot adalah punggung ya. Wa hadza huwa al-mu'tamad. Pendapat ini atau perincian ini pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudhah ini adalah qaul mu'tamad ya. Wa qala fi syarhil wasid, dan tapi Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Wasid, wasid itu apa? Fal wasitu wal basitu wal wajizu lil Ghazali. Kitab Wasid, kitab Al-Wasid, kitab Al-Basid, kitab Al-Wajiz itu adalah karangan Imam Ghazali ya. Dan yang mensyarahi banyak termasuknya Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Wasid ini berkata inna tarka istiqbalihima wastidbarihima wa adamihi sawaun ya. Meninggalkan menghadap bulan matahari, meninggalkan membelakangi bulan matahari, dan tidak adanya menghadap atau tidak, itu sama saja. Ai fayakunu tarku dzalika mubahan. Maka hukum tidak menghadap matahari dan rembulan itu mubahan, boleh. Waqala ay an-Nawawi fi tahqiqi, dan Imam Nawawi dalam kitab tahqiqnya itu berkata inna karohata istiqbalihi la aslalaha. Sesungguhnya hukum kemakruhan menghadap kepada matahari dan rembulan itu enggak ada dalilnya. Enggak ada dalilnya. Maka fal mukhtaru ibahatu, maka pendapat yang lebih dipilih itu boleh, enggak apa-apa. Wa qauluhu la yastaqbilu ila akhirih sakitun fi batin usakhil matni. Ucapan Kiai Musoneb la wala yastaqbilu dan seterusnya itu tidak disebutkan dalam sebagian redaksi. Terakhiran ini ada faidah ya. Faidah penting kayaknya. Faidah. Ruwiya an Ibni Amrin radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, apa anak ibna Adam idza jalasa, sesungguhnya anak Adam ketika duduk apa dia hajatahu, duduk untuk buang hajat, mendatangi hajatnya ya. Ya bulu au yatagawwatu ja'ahu malakun, baik buang hajatnya itu kencing ataupun berak ya, maka ja'ahu malakun, ada malaikat mendatangi anak Adam tersebut. Waqama ala rosi, dan malaikat tersebut berdiri di atas kepala anak Adam tersebut. Waqala lahu, dan malaikat itu berkata, ya ibnu Adam, hi anak Adam, ungzur ilal lukmati allati akaltaha, angan-anganlah atau lihatlah terhadap suapan yang kamu makan. Kaifa taghayyarat an haliha bis suhbatika, bagaimana perubahan dari bentuknya ya. Dengan bentuknya yang tadinya enak, dimakan enak, berubah menjadi tinja, kan sangat menjijikkan. Fangdur ila akibatika, maka angan-anganlah terhadap akibatmu nanti. Wa ma yaulu, dan apa-apa yang kamu akan kembali ke sana ya, haluka fil kubri, di alam kubur, bahwa mengangan-angan nanti di alam kubur juga kita akan menjadi seperti itu, satu yang sangat menjijikkan ya. Mungkin cukup dulu sekian. Tadi ada beberapa yang agak bulat ya, mohon maaf.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf, ya agak panjang 1 jam lebih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.